Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini kita akan baca berita yang menurut saya sebenarnya nggak usah diucapkan seperti ini oleh KSAD. Jadi ini beritanya dalam Detik News ya, hari Rabu 2 Maret 2022 jam 10.33, ditulis oleh Wildan Noviansyah ya. KSAD ke seluruh Pangdam dan Danrem, jangan undang penceramah radikal. Nah, ini kan bikin masalah. Ya harusnya gak usah ngomong gitu, kayak nggak ada tema lain ya. Yang begini-begini kan sebenarnya ini aja, internal aja, nggak usah diberikan ke ruang publik ya, nggak produktif gitu loh maksudnya. Ini kata siapa ini? Ada gambar Jenderal Dudung ya, Abdurrahman. Presiden Joko Widodo menekankan soal disiplin nasional, termasuk mengingatkan jajaran TNI Polri untuk tak mengundang penceramah radikal. Menanggapi arahan Jokowi dalam sambutan di Rapim itu rapatan pimpinan TNI Polri tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman mengingatkan kepada seluruh Panglima Kodam atau Pangdam dan Komandan Korem dan Rem untuk tak salah memilih penceramah saat menggelar acara keagamaan. Maksudnya keagamaan Islam ya. Ya siapa lagi, biasanya yang dituju radikal kan penceramah Islam ya. Dalam konteks nggak ada dalam keagamaan Kristen ya. Kami mengingatkan kepada para Pangdam, para Danrem, jangan sampai salah memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian orang itu sudah terpapar radikalisme. Istilah yang sangat ini ya, terpapar radikalisme itu apa? Ya, kata Dudung kepada wartawan di sela kepada wartawan di sela ini ya, di sela rapat pimpinan TNI AD di Mabes AD Jalan Veteran Jakarta Pusat Rabu 2 Maret. Dudung menekankan jangan sampai ya paham radikal menyusup ke keluarga besar TNI AD, sehingga jangan sampai pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita, ujarnya. Sebelumnya Presiden Jokowi berbicara tentang kedisiplinan nasional. Oh, jadi ini bukan ucapan Pak Jokowi ya, tetapi respon dari keluarga dari Pak Dudung ya. Jadi menurut saya sih ucapan-ucapan seperti gini ini nggak usah diungkapkan lagi di ruang-ruang publik, karena nanti menimbulkan respon balik ya, atau sengaja untuk mengetes air ya, dimana riak-riak itu muncul ya. Jadi untuk mengetes, mungkin Pak Dudung untuk mengetes siapa yang memberikan respon ya, termasuk saya yang memberikan respon. Sebaiknya Pak Dudung nggak usah bicara tentang hal-hal yang sensitif seperti ini ya. Udah aja kalau memang ada peringatan keagamaan, jangan ngundang penceramah radikal ya, disampaikan secara internal kan bisa, nggak usah di ruang publik. Jadi kita akhirnya saling curiga ya, antara masyarakat, siapa sih penceramah radikal, siapa sih yang terpapar radikalisme, padahal ya sebenarnya siapa misalnya yang radikal itu siapa? Misalnya apakah Habib Rizik, apakah Habib Bahar? Kalau memang terpapar radikalisme, Habib Bahar dan Habib Rizik nggak pernah nyolong, nggak pernah ngambil uang, nggak pernah menipu, nggak pernah membunuh
nggak pernah membunuh seorang pun. Nah, tapi Polda Metro Jaya membunuh 6 orang tuh. Jadi kita yang disebut radikal tuh apa sih? Itu Habib Rizik nggak membunuh orang, malah pengawalnya dibunuh 6 orang. Jadi apa yang dimaksud dengan terpapar radikalisme? Kalau pikiran-pikirannya itu memang nggak cocok, ya tinggal dialog, membangun argumentasi atau menguji tesis-tesis masing-masing ya. Jadi nanti ketemu itu kalau ada percakapan intelektual. Tapi kalau ruang-ruang untuk percakapan intelektual atau ruang-ruang untuk diskusi secara intelektual itu ditutup dan yang beda pendapat itu misal ditangkap atau kemudian disingkirkan dalam pentas-pentas politik nasional, nah saya kira itu satu usaha atau satu cara yang kurang bijaksana menurut saya. Seperti dulu itu ada Menteri Agama yang baru, yang lama maksudnya, sebelum Pak Yakut tuh juga isu yang diungkapkan tuh akan menghilangkan radikalisme di Departemen Agama atau di sekolah gitu, dengan mereview buku-buku yang ada, Masya Allah, terus celana cingkrang, terus apalagi itu cadar yang nggak perlu diungkap, seperti nggak ada kerjaan lain gitu loh waktu itu ya. Nah seperti yang gini-gini sebenarnya harus sudah diakhiri ya penceramah radikal. Terus ada, kenapa nggak dimunculkan seperti dulu zamannya Pak Lukman Hakim Menteri Agama, punya daftar list 200 penceramah yang terpapar radikal atau yang apa, dibikin list gitu atau gimana sih? Jadi ini kayaknya kok nggak enak sih hidup di Indonesia itu saling mencurigai. Harusnya udah saling menghargai gitu loh, saling bersahabat, kan enak ya. Pemimpin mencintai rakyatnya, kelihatan dari ucapan-ucapannya ya. Rakyat mencintai pemimpinnya, harusnya gitu ya. Tapi kalau mengucapkan seperti gini kan seperti kayaknya nggak percaya terhadap kedewasaan orang lain ya dalam mengurus negerinya sendiri ya, kayaknya begitu. Wes gitu aja, saya ngomong apa nggak jelas juga ya. Mohon maaf lahir batin ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Seperti menyamakan ucapan-ucapan yang nggak bermutu, seperti menyamakan suara azan dengan suara anjing, gonggongan anjing itu kayak gitu loh ya. Harusnya udah nggak keluar dari level yang sudah menjadi pimpinan atau tokoh publik ya.